contoh? Orang Mars. Waduh, susah ya mas. rasanya susah ya. Kedua translate bahasa Mars. Misal kita menargetkan audiens itu orang Jepang, Oke. kita harus tahu budaya orang Jepang seperti apa. Ya. Kita harus tahu mereka itu menggunakan gerabah untuk apa. Jadi konten promosi kita itu bisa menyesuaikan ke sana gitu. Misal orang Jepang menggunakan mangkok untuk Ngepet. apa? Ngepet. Oke ya biasanya. Budayanya. Nah, betul. Terus di Jepang tuh setahu aku ada yang kayak ngambil air terus Ya. ditaruh di apa gitu kan. Nah, kita bisa tuh bikin video seperti itu yang kayak menunjukkan nih barang kita tuh bisa loh kamu pakai gitu. Oke. Pakai. Beli. Nah gitu. Jadi kalau kita tahu target audiens kita, nggak kesasar juga gitu. Kayak jangan sampai kita bikin video terus ternyata target market kita tuh tidak merasa relate, tidak merasa ini bukan produk buat saya gitu. Jadi sudut pandangnya bukan dari kita ngejual nih, tapi lebih ke kita konsumsi pembeli, kita mau produk yang kayak gimana sih? Betul. Apakah kalau saya pembelinya itu saya akan membeli itu 1, 2 untuk apa saya membeli itu? Iya, Misal gitu. kenapa saya harus beli konten ini? Kenapa saya harus beli produk dari konten ini gitu? Ya. Itu yang harus ditekankan. Jadi berempati ya Pak ya? Betul. Selanjutnya kita harus riset kompetitor. Ini masuk ke kayak apa ya? Tambahan informasi lah. Kalau kompetitor itu udah banyak yang bikin dengan tipe A, try to be different. Kita bikin dengan tipe Z. Ya. Berani beda aja. Jangan kayak karena orang-orang lain bikin videonya itu kayak gini, kita harus kayak kita harus kayak gini. Itu tidak ada keharusan seperti itu karena karya itu kan bebas ya. Kita bisa berkarya seperti apapun, itu eksplorasi aja. Kayak kalau kita ngerasa ini bisa nih target audiens, kayak Pak Zen tadi cerita kalau misal videonya itu awalnya ngomongin soal artis ini tapi akhir-akhirnya ngajarin tentang jamur gitu kan. Itu juga keren. Jadi maksudnya orang-orang jadi ngelirik dulu, apa nih kok bahasa artis nih gitu kan. Tapi ternyata bahasa jamur bermanfaat gitu. Jadi kayak ketika nonton jadi lebih tertarik lagi gitu, enggak enggak stagnan gitu kan. Apalagi kok konsisten gitu ya Taya. Betul. Oke. Selanjutnya itu kita harus pahami kelebihan produk dan kita harus menonjolkan kelebihan itu. Misal dalam produk gerabahnya ada ornamen yang spesial, cuman ada di satu produk, tunjukin di videonya. Nanti diajarin sama Angel nanti kan cara kayak shootnya gimana gitu, dari kiri kanan atas itu harus ditonjolkan. Lalu masalah audiens mana yang akan diselesaikan itu mirip sih kurang lebih sama kenali audiens yang tadi. Jadi kayak kita bisa membantu apa untuk audiens, untuk target market kita ini gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi ada demand, ada supply-nya gitu ya. Betul, kayak masalahnya apa? Target market butuh apa, kita supply itu, kita penuhi kebutuhan itu. Itu tuh jadi transaksi di situ. Yes. Bisa jadi serius. Lanjut. Oke, masih ada. Setelah tadi itu kayak perencanaannya, kita juga harus membuat jadwal konten. Kalau Mas sama Mbak atau Pak Zen di sini tuh sering lihat di mana ya? YouTube misal, konten creator tuh postingnya tuh konsisten, nggak kayak yang tiap hari gitu enggak, tapi mereka terjadwal. Hari Kamis, hari Minggu gitu, tergantung merekanya ya, masing-masing mereka punya traffic sendiri-sendiri. Mereka punya audiens yang misal gini, ada yang tahu Nancy Judge nggak? Nancy Judge ya, Nancy Judge itu suka posting konten horor. Orang-orang ngerasa aura horor itu di hari Jumat malam, maka Nancy Judge ngepost konten itu Jumat malam, gitu. Malam. Nah, kita juga harus tahu seperti itu gitu loh. Kapan kira-kira audiens yang kita targetkan ini nonton, di platform mana itu diatur, kita jadwal gitu. Mau jam berapa? Misal kalau yang Nancy Judge tadi karena horor, better malam kali ya. Orang-orang yang nanti YouTube-nya di-upload terus dia nonton itu waktu malam, aura horornya lebih kerasa. Nah, kita harus memperhatikan hal seperti itu, penjadwalan konten. Nah, biasanya itu ditentukannya tuh kayak range 1 bulan. Misal nanti dalam 1 bulan mau posting 4 konten, 1 minggu 1 konten. Mau di hari apa? Hari ini kita posting tentang pasar seninya dulu deh. Kita
promosiin pasar seninya. Nanti minggu kedua kita promosi tentang orang-orang yang bikin punya apa kemarin art shop. Bisa tuh dipromosin juga punya orang-orang mungkin gitu. Atau kita mau menonjolkan tentang barang, iya mungkin seniman-senimannya diatur dalam 1 bulan gitu. Jadi nanti kita juga jadi semangat, bukan yang kayak dalam 1 minggu kayak nggak tahu mau posting apa gitu kan. Tapi kalau udah diatur kan kita jadi oke, minggunya aku harus bikin konten ini nih biar semakin terkenal gitu. Gitu. Selanjutnya kita menentukan format dan platform. Satu lagi hal yang sering dilupakan itu perbedaan dan ketidakkonsistenan format. Misal kalau video dalam satu akun ada yang bentuknya itu portrait 9:16. Di satu akun itu video lainnya kayak ada yang 1:1, ada yang landscape. Itu kadang tidak tidak punya personal branding. Jadi dalam satu akun itu kita harus punya personal branding. Akun ini tuh punya branding dengan konsep video yang tulisannya kecil, misal tulisannya minimalis. Akun ini tuh akun ini tuh punya branding yang setiap awalnya itu pakai kata-kata halo guys gitu, atau enggak Halo guys. halo. Akun ini punya branding yang awalnya menunjukkan langit terus nanti hal lain. Kita harus membangun itu kekonsistenan format videonya, format foto. Kenapa? Cara nentuinnya balik lagi tergantung konsep atau apa yang mau kita posting. Value dari itu nggak sih gerabah itu sendiri? Boleh. Misal kalau awalnya mau fokus ke mempromosikan tiap produk gerabah, saran dari aku mungkin di awal video itu thumbnailnya barangnya itu dulu. Jadi thumbnail itu tampak awal di videonya. Jadi untuk orang-orang misal buka Instagram, scroll, nah yang dilihat pertama itu thumbnail. Biasanya orang-orang akan tertarik buka itu kalau thumbnailnya bagus, kalau thumbnailnya kayak menarik ya kan, setuju kan? Thumbnail itu bener-bener kayak penentu gitu loh, kayak judulnya tuh misal nanti akan kita bahas gitu untuk urusan thumbnail dan perjudulan gitu ya. Terus kita juga harus menentukan konsep masing-masing video. Nah itu yang tadi sih kurang lebih mirip, kita harus tahu konsepnya seperti apa. Lalu lakukan tukar ide dengan tim. Kadang kalau kita ngerasa ide ini tuh bagus, mungkin tim kita tuh bisa ngasih kayak masukan yang mendukung gitu. Masukan yang kayak, kenapa nggak ditambahin ini? Jadi kayak, iya bener. Jadi bisa digabung tuh, atau enggak, kalau gitu konten ini aja yang dari kamu harus ini. Itu brainstorming, tetap harus dilakukan rutin brainstorming. Terus kita juga harus bikin skrip. Skrip itu biasanya dalam bentuk teks. Skrip narasinya gitu. Skrip bukan skripsi ya. Skripsi bukan TA, bukan. Ini 1 halaman cukup kok, nggak perlu ratusan halaman. Halaman skripnya kayak nanti mau topiknya apa, atau mungkin jika videonya itu berbentuk monolog orang gitu. Jadi bisa menunjukkan alam kayak nanti ada contohnya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ngomong, kita bentuk skripnya dulu, orangnya mau ngomong apa. Jadi nanti pengambilan videonya juga tahu, waktu orangnya ngomong ini bisa tuh ngambil videonya ini biar sesuai gitu. Menentukan skrip, dan itu kalau tadi dari segi ngomongnya, kita juga harus membuat gambaran kasar dalam bentuk storyboard. Nah storyboard itu dalam bentuk kayak nanti kotak-kotak gitu. Jadi itu buat ngegambarin shootnya mau dari arah mana, mau zoom in atau zoom out tuh. Jadi biar ada kejelasan. Apa nih Pak? Storyboard. Papan cerita. Cerita board papan cerita. Jadi Kajal ada contohnya nggak nanti? Nggak ada sih, cuma nanti tuh bakal ada kotak-kotak nih. Itu tuh nanti pas scene adegan pertama ketika orang lihat, apa dulu nih? Mungkin kayak contoh kali ya. Iya, coba cari dulu. Storyboard itu kurang lebih itu harus menarik nggak sih? Jawabannya harus dong, gitu kan. Kita nggak mau kayak kita sudah capek-capek bikin. Iya udah capek-capek bikin kan Kak, udah capek-capek bikin, udah makan waktu, udah ngedit, tapi nggak menarik. Maksudnya kayak kita hanya seadanya aja gitu. Kayak kita harus berusaha semaksimal mungkin gimana biar setidaknya ini tuh menarik orang gitu. Kita menarik apa tetap? Biar bisa menarik nih,
Jadi yang pertama kita kalau tadi kita ngomong harus menemukan nada atau tone yang pas. Ini ada menarik. Oke. Ya, ini udah menarik ya. Ini menarik ya, gitu. Menarik. Misal kalau kita mau mempromosikan apa ya? Kalau di Banyumulak mungkin ya udah balik lagi gerabah kali ya. Terus mau nunjukin karya yang fast gitu, fast bunga dengan nah. Atur nada ngomongnya itu kalem, soft, slow gitu. Kalau videonya sifatnya cepat atau fast pace gitu. Misal kayak set gitu kayak fast bunga dengan nah. Beda-beda kan? Nah, itu harus disesuaikan. Kita harus menemukan tone dan nada yang pas. Cara ngomongnya juga diatur kayak mau suaranya tinggi atau kayak rendah seperti ini agar orang-orang yang menonton lebih merasa tenang. Nah, kayak gitu itu juga bisa diatur. Gitu. Suaranya ya. Itu juga perlu loh audio. Karena kita akan menarik secara audio dan visual. Gitu. Pemilihan lagu juga. Audio maintenance. Harus di-maintain. Terus selanjutnya itu selain bermanfaat harus menghibur. Tidak hanya berguna, tapi kalau bisa menghibur itu akan jadi nilai plus lagi. Orang-orang tidak akan bosan untuk menonton. Kayak bapak tadi ya bercandaan. Iya bercandaan, betul kayak bapak tadi. Tadi jujur ya, aku tuh merasa di sini tuh aku jatuhnya tuh membagikan info yang sebenarnya mas-mas sama mbak dan mbak Zina udah tahu. Iya, Pak Zina tadi sharing kayak ini mah yang nanti mau aku bawain gitu loh. Saya betulan aja. Aku betulan aja ya. Dan jelas, jangan bertele-tele. Apa yang mau kita sampaikan? Harga dari gerabah ini 50.000, sampaikan dengan jelas saja. Dengan 50.000 kalian bisa mendapatkan gerabah dengan bla 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 bla. Nah gitu, harus jelas dan kayak apa ya? Kadang harus disesuaikan juga nih tipe. Apakah untuk konten seperti ini tuh perlu tipe video yang long story atau short story gitu. Kalau kontennya vlog, kalau pendek ya bukan vlog dong gitu kan. Kalau panjang baru itu vlog dan itu ngasih banyak info gitu. Tapi kalau pendek mungkin untuk promosi, untuk sekedar deskripsi singkat itu bikinnya pendek gitu kan. Dicari tahu juga kita perlunya yang mana. Perlu panjang durasinya itu biar enggak membosankan itu berapa menit gitu. Atau hanya perlu sepersekian detik. Sponsor di Instagram cuma kayak nunjukin set udah. Kayak iklan aja sekarang tuh cuma 15 detik ya. Tapi apa efeknya? Orang-orang jadi mau mencet itu. Jadi kayak, apa nih bagus nih barangnya. Aku cek IG-nya biar tahu lebih lanjut. Nah, gitu. Kita tuh menargetkan itu agar orang-orang mau nyari tahu tentang produk kita. Gitu. Mantap. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan kolom deskripsi atau teks caption di Instagram. Terus deskripsi di YouTube kan dikasih kan. Itu biasanya kasih hashtag. Biar orang-orang yang nyari dengan kata itu keywordnya dapet. Itu bisa kita manfaatkan tuh. Terus, nah judul atau pembuka yang engaging. Judul atau pembuka yang engaging itu Kira-kira dari bapak kan cara apa sih ternak cara ternak bisa itu. Atau konten edukatif kan. Misal kalau tentang konten jamur tadi ya, saya bisa ngide mungkin jamur tumbuh 5 meter dalam 1 hari. Gimana tuh gitu kan. Orang jadi kayak Gimana ya gitu. Mungkin lah. Ini saya agak random gitu. Tapi pemilihan kata bahasanya bisa seperti itu. Atau kayak penasaran. Betul. Jadi kita harus ini nih. Sorry. Kayaknya di sini nggak ya? Bentar, aku tuh udah nulis. Gimana ya? Bentar, ini nanti dulu. Ya buat orang penasaran nanti ada poinnya dibahas di part lain. Oke. Kita lanjut dulu. Aku mau ngajak nonton 3 video. Bentar aku pilih kali aja di 2 video aja. 3-3-nya boleh deh. 3-3-nya boleh. Ini singkat kok, hanya kayak 2 menitan gitu. Ini aku ambilnya dari YouTube kan. Video menarik, tulisannya nggak boleh membosankan gitu kan. Jadi misal nih, ini di sini ada gambar. Nah, this game powered by is the anti-peloton gitu. Jujur saya sendiri tidak tahu gitu ya, anti-peloton itu apa dan the gene powered bike ini pokoknya mempromosikan atau menunjukkan ini tuh ada roda yang merupakan itu anti-peloton gitu. Dari judul itu kita tidak diberi informasi apapun dari mana itu dibuat, bagaimana caranya. Tapi karena kita tidak tahu itu, kita membuat audiens penasaran. Orang-orang jadi membuka artikelnya. Orang-orang jadi mencari tahu.
membuat empowered by Nah, itu. sana eksekusi. Begitu. Lagu si apa lah soalnya? Oke. Jadi untuk membuat copywriting itu kita tuh harus tahu tulisan seperti apa yang dibutuhkan oleh audiens dan platform yang kita gunakan. Perhatikan tata bahasa serta pemilihan kata dalam menulis copywriting. Penting banget itu tata bahasa dan cara penulisan itu menunjukkan konten yang kita bikin itu profesional atau tidak. Misal jika konten yang dibuat memang tidak profesional, ya udah berarti tata bahasanya santai. Wah, lucu banget nih, gitu. Tidak masalah. Tapi jika konten yang kita buat mau tujuannya itu profesional, ya bahasanya harus profesional juga. Tidak bisa. Tergantung value dari yang ditawarkan. Tergantung value yang ditawarkan. Apakah value-nya untuk lucu atau value-nya untuk benar-benar hanya sekedar menghibur atau value-nya untuk memberi informasi yang formal. Itu harus disesuaikan tata bahasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah yang sesuai dan tidak. Gitu aja. Oke. Selanjutnya tipsnya itu menurut aku buat audiens bertanya-tanya terlebih dahulu di awal, tapi jangan sampai audiens masih bertanya-tanya sampai akhir. Kita ambil contoh konten pembuatan video jamurnya Pak Zain. Wah, saya Pak Peter. Salah yang pertama audiens tadi cara membuat jamur tumbuh dalam 2 hari misal gitu ya. 5 meter. 5 meternya harus 5 masuk ya, meter Pak, ya? dalam 2 hari. Bertanya-tanya, setelah nonton video orang-orang jadi tahu. Orang-orang bisa mengambil value, bisa mengambil caranya nilai dari gini, video. gitu. Oh, caranya kayak gini. Subscribe, pasti besok gue dapet ilmu baru dari video-videonya Pak Zain gitu kan. Siapa tahu Gitu. banyak ya 5 meter gitu. Banyak yang nonton, terus bisa dijual gitu kan. Gitu. Aku akan bilang di akhirnya gini. Yang aku masuk 5 meter itu ya teman-teman. Lucu, menghibur dan membagi informasi ya Pak ya. Iya. Nah, lucunya juga dapat, informasinya juga dapat. Gitu. Terus kita juga harus menentukan pemilihan jenis teks, apakah harus naratif, menjelaskan atau persuasif, mengajak. Tadi yang aku bilang itu konteksnya promosi atau hanya untuk menjelaskan, kan beda. Udah, gitu sih. Selanjutnya, sudah. Jadi materi yang akan aku bawakan hari ini. Mungkin ini slide-nya tuh karena belum ada sosial media yang terintegrasi gitu. Mau bikin bareng-bareng sekarang atau gimana nih? Atau nanti aja lanjut.